Berbagai teori konspirasi terkait virus corona berhembus kencang secepat penyebaran virus corona di dunia yang seakan makin memperkeruh situasi pandemi COVID-19 ini. The mistaken belief 5G technology is tied to the COVID-19 outbreak. Yang juga beredar di media sosial adalah virus novel corona yang sedang mewabah ini disebut sebagai senjata biologis Tiongkok yang bocor. Mungkinkah kemudian yang dikatakan oleh seorang intelijen Israel bahwa ini bagian dari laboratorium virologi, virus yang kemudian lepas sehingga kemudian menginfeksi satu kota? Dan yang cukup ramai juga di medsos ini adalah banyak netizen yang mengatakan bahwa pendiri Microsoft Bill Gates ini sebagai orang di balik layar pandemi COVID-19. Tadi itu adalah contoh teori konspirasi yang seliweran di media sosial belakangan ini dan mungkin akan terus bertebaran hingga pandemi ini selesai. Teori konspirasi ini selalu muncul di berbagai bidang kehidupan, termasuk seputar virus corona. Teori konspirasi pun bukan hal yang baru. Sejak dulu, teori ini sudah sering mengisi ruang-ruang perdebatan mengenai isu yang populer di masyarakat. Topik teori konspirasi pun beragam. Ada yang berbicara mengenai tragedi, serangan teroris, UFO, bumi datar, sampai ke isu kesehatan. Jadi, apa sih teori konspirasi itu? Oke, kita cek aja langsung. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata konspirasi adalah persengkongkolan atau komplotan. Konspirasi adalah persengkongkolan sekelompok orang dalam merencanakan sebuah kejahatan yang dilakukan dengan rapi dan sangat dirahasiakan. Sangat rahasia. Tapi kalau menurut Kamus Oxford atau Oxford Dictionary, ya pokoknya inilah Oxford Dictionary, pengertian konspirasi adalah suatu rencana yang sifatnya rahasia yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu dengan tujuan ilegal atau merugikan pihak-pihak tertentu. Jadi pengertian singkatnya sih ya, kayak ada suatu anggapan bahwa ada dalang di balik terjadi suatu peristiwa. Seperti yang terjadi sekarang, banyak teori konspirasi yang bilang kalau virus ini dibuat oleh Bill Gates lah, dibuat oleh pemerintah Tiongkok lah, dibuat oleh tukang bakso borak lah, dibuat oleh tukang somai sapu-sapu lah, dan banyak lah pokoknya yang bilang aneh-aneh. Banyak sekali loh orang yang mempercayai teori konspirasi pada masa seperti ini. Padahal banyak loh teori-teori konspirasi itu yang tidak bisa dijamin kebenarannya, alias hoax. Mungkin ya, kalau misalkan gua bikin teori konspirasi yang bilang kalau virus ini dibuat oleh tukang tahu bulat yang bekerja sama dengan NASA, mungkin aja ada yang percaya kali ya. Mungkin. Lalu mengapa di saat pandemi ini orang percaya terhadap teori konspirasi yang belum tentu benar? Ada banyak alasan orang kenapa percaya teori konspirasi. Tapi salah satu yang menurut gue paling tepat di masa pandemi ini adalah adanya keinginan seseorang untuk memperoleh kepastian dan pemahaman akan suatu hal. Contoh seperti sekarang, di saat dunia sedang kacau dan berbahaya, orang-orang ingin memahami tentang apa yang terjadi dan siapa dalang di balik semua ini. Hal tersebut terjadi karena tidak ada penjelasan yang memadai dan akhirnya teori konspirasi lah yang akan mengisi jalan tengah tersebut. Saat hal membingungkan terjadi, orang akan mulai berasumsi jika dirinya tuh ditipu oleh kekuatan yang lebih besar. Apa jangan-jangan gue ditipu ya oleh pemerintah ya? Apa ini hanya akal-akalan elit dunia? Atau ini hanya sebuah yalan? Selain itu, di beberapa artikel yang gue baca, bilang ada hubungan yang terjadi antara keyakinan terhadap teori konspirasi dengan tingkat pendidikan. Status pendidikan yang lebih rendah cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap teori konspirasi. Kemampuan analitis yang rendah dan sifat toleransi yang lebih rendah juga cenderung memiliki tingkat percaya lebih tinggi terhadap teori konspirasi. Karena itu, teori konspirasi lebih sangat disukai pada peristiwa yang sulit dijelaskan seperti sekarang. Pada intinya, kalian tuh mau percaya teori konspirasi atau enggak, itu tuh terserah kalian. Tapi jangan sampai karena kalian percaya teori konspirasi, kalian meremehkan virus ini. Atau paling parahnya sampai percaya loh kalau virus ini tuh sebenarnya nggak ada dan ini hanya akal-akalan elit dunia. What the f***? Teori konspirasinya aja tuh belum benar kepastiannya. Yang udah pasti, yang beritanya udah pasti, kalian kan pasti udah tahu banyak dokter dan ahli medis yang gugur di saat berjuang melawan virus ini.
Dan jangan sampai ya, kalian yang percaya teori konspirasi, kalian tuh meremehkan virus ini. Nanti kalau misalkan amit-amit ya kalian udah beneran kena virus ini, nanti siapa sih yang kalian repotin? Hah? Pasti nanti kan ujung-ujungnya kalian menambah beban doang. Para pejuang-pejuang medis kita yang udah berjuang mati-matian agar virus ini bisa hilang dari Indonesia. Seharusnya kan kalian sadar, banyak tenaga medis yang rela loh nggak ketemu keluarganya berbulan-bulan. Bahkan yang meninggal pun sempet loh ditolak jenazahnya. Nah, otak kalian tuh di mana sampai meremehkan virus ini? Kalian harus tetap waspada dan tetap menjaga diri kalian dari virus ini. Dengan menjaga jarak, cuci tangan, dan lain-lain lah. Pokoknya kalian pasti udah tahu caranya gimana. Masa ya harus gue jelasin juga di video ini? Yang ada panjang nih video. Pokoknya kalian harus bisa menjaga diri kalian dari virus ini. Karena dengan kalian bisa menjaga diri kalian tetap sehat, berarti kalian sudah membantu tenaga medis kita yang sedang berjuang di luar sana. Mungkin segitu aja video gue kali ini. Jangan lupa subscribe ke channel Heyo TV. Jangan lupa pencet tombol loncengnya supaya misalkan ada video-video baru dari Heyo TV kalian mendapatkan notifikasinya. Jangan lupa like dan komen kalau sempat ya. Kalau misalkan kalian kepo tentang diri gua, kalian bisa mengikuti gua di Instagram gua ini di bawah ini. Ya kali akan kalian kepo soal gua. Intinya kalian percaya atau nggak percaya teori konspirasi itu adalah hak kalian. Tapi kalian harus tetap percaya kalau virus corona itu beneran ada dan berbahaya. Gue Andre Purwanto. Have a nice day. Hey you.